Yahoo! Halo Sobat Yahoo Podcast, kita akan kembali lagi dengan konten-konten menarik kita di perdana tahun 2025 ini. Dan sekarang kita sedang berada di Desa Wisata Literasi Rockstar. Dan kita akan cari tahu siapa sih penggagas atau pendiri dari Desa Wisata Literasi Rockstar ini yang berada tempat di Desa Wisata Raya, Kecamatan Toma, Kabupaten Nia Selatan. Saya host Anda, Albert Duru. Mari ikuti perjalanan kami. Yahoo! Halo Sobat Yahoo Podcast, kembali lagi dengan kami. Saya host Anda, Albert Duru. Dan sedang bersama dengan salah satu tokoh di Kabupaten Nia Selatan dan seorang juga penggagas atau pendiri dari Desa Wisata Literasi Rockstar yang bertepatan di Desa Wisata Raya, Kabupaten Nia Selatan. Dan kita akan bertanya-tanya dengan beliau dan kita akan mencari info siapa sih sebenarnya beliau. Baik, untuk Bapak bisa perkenalkan diri kepada teman-teman Yahoo Podcast terlebih dahulu. Oke, Yahoo Podcast. Ya, betul Pak. Saya penyabar Nahe. Kemarin bulan September lagi saya sudah paripurna bakti di DPRD Sumut. Dan saat ini ada beberapa kegiatan lain. Dan salah satunya yang menarik buat saya adalah bagaimana memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak desa tertinggal, Betul. supaya bisa mengejar ketertinggalannya. Iya Pak ya. Oke, baik. Lebih akrab saya panggil apa ini Pak? Penyabar atau Panahe? Oh, Panahe. Baik. Beliau sudah memperkenalkan dirinya. Ternyata beliau adalah salah satu purna tugas dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Baik, Panahe. Ya. Ini bagaimana Bapak terlibat dengan membangun sebuah desa wisata literasi yang berada di Kabupaten Nia Selatan, khususnya di Desa Wisata Raya ini? Ya, sebenarnya pertama adalah menyikapi program pemerintah pusat dan provinsi terkait desa wisata. Gitu. Nah, tetapi ketika saya bertemu dengan Kadis Perpustakaan Sumatera Utara, saya ceritakan ini daerah dan cita-cita saya. Maka dia launching lah ini tahun 2022, namanya Desa Wisata Literasi. Ditambahnya Desa Wisata Literasi. Berarti baru pertama kali ya di kepulauan ini? Mungkin ada nama, belum pernah saya dengar memang. Tapi saya nggak tahu kawan-kawan ya. Tapi betul. Ini mungkin baru pertama kali juga saya dengar Pak. Ya. Biasanya desa wisata atau titik-titik seperti di Sorake lah desa. Iya. Nah itu. Oke Panahe, ini bagaimana Bapak melihat perkembangan di bidang tertentu dalam beberapa dekade berikutnya untuk membangun desa wisata literasi yang rockstar ini? Ya. Tapi saya menarik kalau kita mulai dari literasi dulu, kita mulai dari ilmu pengetahuan, maka apa cita-cita kita berikutnya akan lebih mudah terwujud, termasuk wisata, termasuk desa pemberdayaan desa, itu akan bisa lebih terwujud ke depan kalau kita mulai dari literasi tadi. Karena ilmu pengetahuan itu selalu menyesuaikan zamannya, dengan membaca, dengan memiliki ilmu pengetahuan karena perkembangan teknologi, itulah yang akan merubah perilaku dan mindset anak-anak ini ke depan. Oh, berarti khususnya untuk Kepulauan Nia Selatan ya Pak, untuk merubah mindset mengejar ketertinggalan di bidang literasi. Betul sekali Pak. Baik Panahe. Ini kira-kira Panahe bisa berpikir bahwasannya saya akan memberikan namanya adalah Desa Wisata Literasi Rockstar. Itu pasti ada maknanya Panahe. Bisa ceritakan kepada teman-teman Yahoo Podcast? Iya, jadi ada 3 dinas ini yang bisa mengelola ini, yang ikut berkontribusi. Dinas Pemerintahan Desa, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, ini ketika kita padukan itu, maka itulah kebutuhan masyarakat, pemberdayaan desa, wisata. Kalau ini dikelola wisata ini nanti suatu ke depan, ini kan akan membuat efek kepada masyarakat sekitar. Iya, kita ikut berperan untuk mensejahterakan, meningkatkan ekonomi masyarakat ke depan. Kalau tertata secara bertahap kita bangun ini nanti. Baik. Itulah menjadi inspirasi saya. Oh, itu yang ada di inspirasi Bapak, makanya muncullah
dalam benak Bapak untuk membangun desa wisata literasi? Ada Ini, program pemerintah. iya ya, betul sekali Pak. Tapi ini wisata literasi rockstar Pak. Berarti kalimat rockstar ini itu Bapak terinspirasi dari mana untuk memberikan namanya? Oh, ini diberikan nama rockstar ini, titik surfing. Ini diberikan nama oleh para pesurfing dari Australia, dari Brazil ya, waktu mereka 20 tahun lalu lah ini. Mereka dulu ini tidak pernah tahu ada spot surfing. Biasanya kan hanya Sorake. Sorake, betul. Tapi ketika mereka jalan-jalan melihat ombak ini, mereka mencoba ombak itu. Nah, ketika mereka mencoba surfing di sini, semua penduduk di sini heran, datang beramai-ramai seperti penonton rock, lagu rock. Oh iya. Karena ada kadang-kadang mereka begini waktu mereka sorak ya. Wah, jadi sehingga ketika turun ke sini ke darat, mereka namakan ini, mereka bilang kita seperti penyanyi rock. Iya. Nah, maka namanya ini rockstar, bintang rock. Bintang rock. Karena waktu mereka main surfing itu seakan-akan seperti penyanyi rock orang itu. Oh iya, berarti di desa literasi ini bukan hanya literasinya saja Pak, bukan hanya wisatanya, ternyata ada spot surfingnya. Oke. Dan di sini nggak boleh yang baru belajar, harus profesional karena power ombaknya lebih kuat dari Sorake dan lebih cepat. Lebih cepat. Jadi kalau dia tidak profesional, dia tidak bisa melewati kecepatan itu. Ombaknya. Bisa kalau lambat dia bisa gagal. Iya ya. Itu dia. Berarti puji Tuhan masih belum ada yang korban di belum ada. Tapi ada dulu pernah yang tidak profesional dicobanya, jadi dia kena pahanya batu, sehingga sampai di negaranya meninggal dia. Meninggal dia, iya. Berarti bukan orang sini, orang sana juga. Orang sana, karena dia nggak tahu dia bahwa ini power ombaknya lebih tinggi lebih hebat dari betul Pak, betul. Baik Pak Nahe. Oke, baik Pak Nahe. Ini nanti rencananya di desa wisata literasi rockstar ini planning yang ke depan itu seperti apa Pak? Dan planningnya itu apa aja? Ya, jadi pertama kalau kita nanti pertama udah berhasil kita kelola, mulai nampak kemajuan dari perpustakaan ini, kita bergeser ke tata kelola pariwisatanya, wisatanya. Oh iya. Nah, wisata itu kuncinya kan bagaimana mengelola atau create manajemen pengunjung. Betul. Semakin banyak pengunjung, maka semakin memberikan kesejahteraan, laku minum, laku dan masyarakat sekitar pun bisa menikmati, meningkatkan ekonominya. Maka untuk mencapai itu perlu kita memiliki sumber daya manusia di sini. Ini yang memang masih kendala saya. Jadi kalau saya nanti lagi cari orang-orang kita di sekitar ini yang bisa membaca, bisa memahami, betul kapasitas yang kita maka nanti saya yakin ke depan bisa kita lebih meningkatkan kegiatan itu. Nah, untuk perpustakaan nanti sekali 3 bulan kita kasih reward kepada pengunjung terbanyak. Iya ya. Nah, kemudian kalau dia juara ranking, dapat ranking di sekolah karena 1000 pengunjung, kita juga dapat reward. Iya, kita kasih hadiah ya Pak. Jadi nanti kita melalui acara malam kesenian, nanti kita bagi hadiah itu. Oh, ada malam keseniannya juga. Nanti untuk anak, untuk budaya. Jadi malam seni masing-masing sanggar di SD, SMP, SMA di sini tampil di sini. Makanya ini jangan kita isi. Oh, kosongkan ini. Nanti ditampilkan di sini Pak. Iya Pak. Dan sering kita buat kegiatan di sini kecil-kecil. Oke. Itulah rencana kita ke depan. Baik Pak, baik. Jadi tadi juga saya lihat ada batu-batu di sini berjejer ya Pak ya. Iya. Ini nanti fungsinya apa Pak untuk? Nah, ini fungsinya adalah penahan ombak. Oh, penahan ombak karena kencangnya ombak tadi. Ombak. Iya. Kalau dulu tidak ada ini, dia sampai ke sini itu. Kalau besar ini bulan 5 sampai bulan 11 di sini ombaknya besar-besar. Oh iya. Sinilah nanti turis-turis itu yang profesional main. Betul. Nah, sehingga ketika dulu kita tidak kasih pemecah ombak ini, sampai sini dia tembok ini dia hantam. Nah, makanya saya inisiasi dulu dari APBD Sumatera Utara waktu saya DPRD untuk membuat ini. Maksud saya
selain untuk menyelamatkan ini, memberi contoh kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan, Iya. membuat hal yang sama di mana titik-titik yang hancur jalan oleh ombak dengan cara ini. Betul, ini sangat membantu ya untuk pemerintahan juga khususnya ya Pak ya. Iya. Untuk memperhatikan yang area-area yang berada di tepi Betul. laut. Oke, berarti ini tidak untuk desa wisata literasi Rockstar ini Pak, tidak ada partisipasi dari pemerintah atau tidak ada perhatian dari pemerintah khususnya Kabupaten Nia Selatan. Iya, ini memang kita dari provinsi. Saya Dari unsur inisiasi saya waktu DPRD, DPRD. tahun 2022. Oh iya, iya baik Pak. Baik Pak Nakhe. Siap. Dengan adanya wisata desa wisata literasi Rockstar ini, Iya. khususnya pasti masyarakat akan berpendapat ya Pak ya. Iya. Jadi gimana responnya orang masyarakat atau pemerintahan desa setelah berdirinya desa wisata Iya. literasi Rockstar ini? Jadi pertama yang membuat motivasi saya, secara nyata saya lihat setiap sore masyarakat sekitar sini senang duduk-duduk di sini. Iya. Anak-anaknya pagi-pagi hari dia bawa jalan. Karena di sini jam 6 pagi sunset. Oh, Bagus sekali. pemandangannya kalau bagus ya. Nah, jadi nanti jam 6 di sini bagus sekali pemandangannya. Jadi anak-anak bayi, yang punya anak yang belum sekolah, mereka main di sini pagi-pagi. Iya. Itu saya melihat bahwa respon masyarakat menyambut baik. Menyambut baik. Dan kalau ada apa-apa, misalnya pembersihan pantai, kalau saya mulai, anak-anak di sini ikut jadinya. Oh iya. Sambil menilai bahwa mereka udah mulai Mendukung ya. Ada dukungan dari mereka. Padahal Betul. kalau kita tidak, kalau misalnya kita ajak, itu belum tentu dia mau. Betul. Tapi dia ikutan mengutip Inisiatif tersendiri ya Iya. Pak ya. Jadi Iya. saya sering memberikan kepada contoh, bukan menegur. Karena kalau kita tegur masyarakat desa marah. Tapi kita kasih contoh perilaku. Makanya saya setiap olahraga saya di sini mengutip plastik pagi hari dan sore bakar. Nah akhirnya perilaku anak-anak muda di sini ya berubah. Berubah ya. Akhirnya mungkin menahan diri dulu kalau dia dulu Uang sembarangan ya. Sekarang saya lihat setelah kita mulai buat gerakan itu Disiplin ya. udah mudah. Coba contoh hari ini, saya senang hari ini nggak. Ya nggak ada sampah yang berkeliaran. Betul sekali. Berarti pentingnya untuk menjaga kebersihan lingkungan Pak, khususnya di desa wisata Iya, literasi. jadi artinya respon masyarakat ada positif Ada positif. menurut saya secara Ya, baik. Oke, baik Pak Nakhe. Ya siap. Jadi ini udah bisa membuat daerah-daerah lain atau desa-desa lain terinspirasi dengan adanya desa wisata literasi Rockstar ini yang didirikan oleh Pak Nakhe. Iya. Jadi bolehlah kalau misalnya ada desa-desa lain yang ingin membuat juga kegiatan seperti ini, bolehlah Pak Nakhe untuk membagikan tipsnya bagaimana, atau kepada teman-teman Yahoo Podcast juga. Siapa tahu nanti di daerahnya mau dia buat kegiatan kayak gimana, yang penting lah dia udah belajar dari tips yang disampaikan oleh Pak Nakhe sendiri. Jadi begini, untuk bisa membantu pembangunan di masyarakat itu, kita tidak mungkin semua membangun. Maka kita mulai dulu satu titik. Satu titik ini berhasil, orang mau belajar seperti ini, ya dia tinggal ke sini dia. Bagaimana caranya? Gak usah lagi dengan teori-teori. Dia datang ke sini, bagaimana mengelolanya. Nah, paling nanti saya akan memberikan trik-trik untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah, kepada para pemerhati pariwisata, pemerhati literasi dan pemberdayaan desa. Barangkali bisa saya masuk konsep-konsepnya membantu. Nah ini makanya kalau kita membangun satu wisata, bangun dulu satu titik yang berstandar. Kalau ada orang lain, desa lain mau mencontoh, ke situ. Tanpa lagi kita teori-teorian. Iya, iya betul. Nah ini contoh, ada orangnya di situ, ada petugasnya di sini. Maka saya ketika ini sudah berstandar, SDM-nya sudah bagus, nah ini nanti yang akan mewujudkan konsep-konsep itu. Sehingga kalau dicontoh orang, sudah punya di sini. Oh, ya berarti udah bisa Ini lah di percontohan. sampel. Jadi sampel ya Pak ya. Kita sampel. Oke Pak. Jadi mungkinlah setelah Bapak mendirikan desa wisata literasi Rockstar ini, pastinya ada suka dan duka, pastinya ada tantangan ya yang Iya. Bapak hadapi, apalagi nggak ada bantuan dari pemerintahan khususnya di Iya. Kabupaten Nia Selatan. Mungkin bisa Bapak ceritakan tantangan apa yang paling membuat Bapak
apalah untuk membangun desa wisata literasi ini? Ya. Pertama sih kalau memang ada kita niat ya sesuatu, tentu pasti kendala itu Ada. bisa tidak akan menjadi sandungan kepada kita. Oh iya betul. Malah kita akan terus mencari solusi itu karena kita udah ada niat. Betul. Kalau masalah kendala itu ada aja. Apakah di internal kita, di keluarga kita, di sekitar kita ada. Karena kan kalau dia tidak melihat nyata, dia belum percaya, Pak. Dulu waktu ini nggak ada gini, orang apa itu? Betul. Tapi ketika kita mulai tahap demi tahap, Iya. nampak mulai mereka menikmati juga akhirnya. Jadi semua butuh progres ya Pak. Buat ada pertahapannya, ada Tahapan-tahapan. Iya. Oke. Baik teman-teman Yahoo Podcast, kita akan berlanjut lagi untuk berbincang dengan Panahe. Oke Panahe. Ini kan Bapak pasti punya kesibukan yang memang harus dikerjakan ya, yang harus ada targetnya juga ya. Iya. Dan ini bukan hanya satu kesibukan. Iya. Jadi bagaimana Bapak bisa membagi waktu untuk setiap hal yang ada, dan siapa tahu juga ada teman-teman lain yang ingin sharing atau kapan-kapan bercerita ya. Ini Bapak tetap stay di sini atau di mana untuk tempat sharing-sharingnya gitu Pak? Ya mungkin bisa di teman-teman Yahoo Podcast juga ya, ada yang mau sharing-sharing sama Bapak. Ya gitu, karena Bapak sibuk ya, kita nggak bisa memprediksi itu Pak. Iya. Iya. Jadi yang pertama komunikasi ya. Sesibuk-sibuknya siapapun, asal komunikasi lancar, waktu bisa diatur. Betul Pak, betul. Itu pengalaman saya. Tapi kalau kadang kita kan banyak kegiatan, kalau tidak terus kita komunikasi, mungkin bisa lupa. Itulah kelebihan Putra. Ya, terus itu sebenarnya good communication. Jadi untuk keberhasilan kita untuk mengatur waktu itu ada 3K. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Oh iya, betul. Kalau ini kita Bapak sesibuk-sibuk apapun kita pasti bisa diatur. Ya. Tapi kalau kita nggak komunikasi, tidak maksimal koordinasi, tidak maksimal kolaborasi, nggak akan bisa kita mengatur waktu. Iya betul. Komunikasi antara siapa yang mau bertemu, pasti kalau saya ada kegiatan lain, jam ini saya maaf ya, nanti jam inilah kosong saya. Oke, baik. Nah, teman-teman udah dikasih contoh. Udah Pak. Ya, kalau Bang Putra itu the best orangnya. Komunikasinya jago, bagus. Iya Pak. Bagus. yang nggak lulu lah samanya. Dia sudah kalau Putra sudah melaksanakan 3K. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Inilah kolaborasi hasilnya. Karena komunikasi, koordinasi. Wajib dicontoh Bang Putra ini. Makanya orang bingung. Waktunya cemana ini? Gimana? Walaupun saya nanti di Medan, kalau ada 3K ini bisa kita atur. Bisa Pak, bisa. Betul tidak? Betul. Jadi mungkin contoh saya 31 ke Medan. Iya. Oh. Setelah ini kan ada pengukuhan KONI. Saya diangkat lagi ketua KONI ini, saya lihat mengelola olahraga. Mantap. Tapi saya tidak bisa mengelak karena mereka mempercayai. Iya. Tanpa saya minta-minta, tapi mereka. Nah disitulah nanti kita akan membuat yang terbaik. Dan mereka mempercayai kepada kita. Kita tetap dukung itu Pak. Khususnya dulu warganya Selatan, kita tetap dukung apa yang jadi. Nanti kita buat pekan olahraga antar pelajar tahun Oktober, dan November kita buat pekan olahraga kabupaten kota. Mantap. Oke, kepada teman-teman Yahoo Podcast, kalau mau sharing-sharing sama Panahe, jangan segan-segan. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Itu yang terpenting. Mungkin nanti teman-teman yang berada di sana janganlah takut kita komunikasi sama Panahe ini, karena dia seorang nggak mampu komunikasi kalau begitu. Ya, kapan kita majunya ya Pak ya? Betul. Oke. Tiru Putra bilang. Betul, tirulah Bang Putra yang orangnya bisa berkomunikasi baik. Oke teman-teman Yahoo Podcast, tidak terasa sudah ngobrol panjang dengan Panahe, dan mungkin untuk waktu selanjutnya kita akan terus lagi untuk berkomunikasi dengan beliau. Oke, Panahe, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, dan mungkin ada harapan untuk kami anak-anak muda yang sedang berjuang ini,
untuk bisa kami gunakan demi kemajuan Ya. ke depan, Pak. Jadi dengan banyak membaca, banyak ilmu pengetahuan akan merubah mindset. Jadi saya mengajak kita jangan malas membaca, jangan malas menyerap ilmu pengetahuan untuk bisa merubah perilaku, merubah mindset, sehingga apa yang nanti yang kita ciptakan dengan kita lakukan pengetahuan, banyak pengetahuan kita, maka itu akan menuju keberhasilan kita. Betul. Ayo, Yahobu Podcast. Broadcast, mari kita buat yang terbaik sesuai kita bidang masing-masing. Oke. Dekingmu adalah hasil kerjamu. Buat yang terbaik. Get better or get beaten. Buat yang terbaik atau kamu ditindas terus nanti. Demikian. Baik, oke, Pak. Baik, Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini lumayan seru sebenarnya, Pak. Tapi karena melihat juga langit sudah mulai Tidak bersahabat. tidak bersahabat, ya kita mungkin ada waktu lain waktu ya, Pak. Boleh, ya. silakan. Oh, Nanti kita komunikasi atur waktu. baik. Siapapun boleh. Oke, Pak. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita, Pak, dari Yahoo Podcast ada yel-yelnya, Pak. Oke. Kalau saya bilang Yahoo Podcast, kita serentak bilang berdua, Pak, yuk siap mengeksplor dan mengeksplos Kepulauan Nias. Oke. Yahoo Podcast siap mengeksplor dan mengekspos Kepulauan Nias. Yahoo. Oke, baik. Minum, Ya. makan Dan makan pisang. pisang goreng. Oke. Dan teman-teman Yahoo Podcast kita akan mengakhiri dengan mencicipi Goreng pisang. goreng khas pisang Nias. khas Nias kuliner Nah, khas ini. dari Satara Raya dan segelas kopi. Mantap. Mantap. Rasanya enak. Ya ada duanya. Pisang Nias the best. Ya, mantap. Kalau mau berkunjung untuk pisang yang paling enak, datanglah di tempat Desa Wisata Satara Raya. Pisangnya mantap. Saya Albert Nduru, izin mengundurkan diri dengan teman-teman Yahoo Podcast. Sampai jumpa di konten berikutnya. Yahoo!